Apa yang lebih menyakitkan daripada dikhianati? Mungkin adalah saat kamu mencoba memaafkan, lalu dikhianati lagi. Diam. Dengarkan. Jangan jawab dulu. Karena jawabanmu sekarang mungkin bukan datang dari hatimu, tapi dari luka yang belum sempat sembuh. Hari itu, kamu memutuskan untuk bertahan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu masih percaya bahwa cinta bisa berubah, bahwa orang bisa menyesal, dan bahwa luka bisa sembuh jika diberi waktu. Tapi hari demi hari berlalu, dan pertanyaan ini terus mengganggu seperti bisikan kecil di tengah malam. Apakah aku bodoh karena memberinya kesempatan kedua? Atau, apakah memberi kesempatan adalah bentuk cinta atau bentuk buta? Ketika seseorang selingkuh, yang dikhianati bukan cuma tubuhmu, bukan cuma janji-janji yang pernah dia ucapkan saat menatap matamu. Yang dia khianati adalah kepercayaan. Dan kepercayaan bukan sesuatu yang bisa direkatkan kembali seperti kaca yang pecah. Cinta bisa bertahan di tengah badai, tapi pengkhianatan adalah badai itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan tentang apakah kamu masih cinta, tapi apakah cinta itu cukup untuk bertahan. Seringkali, cinta dan kepercayaan berjalan beriringan. Tapi ketika salah satunya rusak, yang tertinggal hanyalah bayangannya. Kita harus jujur, seseorang tidak tiba-tiba selingkuh. Itu proses. Dimulai dari rasa bosan, lalu godaan, lalu pembenaran. Pelaku selingkuh bukan cuma berdosa pada pasangannya, tapi juga membentuk pola dalam pikirannya sendiri. Aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Pasanganku nggak akan tahu. Sekali ini aja. Masalahnya, sekali pelaku membiarkan dirinya melewati batas, batas itu akan semakin kabur. Seperti seseorang yang belajar membohongi nurani. Semakin sering dia melakukannya, semakin lemah suaranya. Maka yang perlu kamu renungkan bukan hanya apa yang dia lakukan padamu, tapi juga apa yang sudah terjadi dalam dirinya. Ada perbedaan antara memaafkan dan menerima kembali. Memaafkan adalah urusan hati, tapi menerima kembali adalah keputusan hidup. Banyak orang menyamakan keduanya, dan akhirnya mereka jatuh di lubang yang sama karena berpikir cinta itu selalu tentang memberi kesempatan. Tapi tahukah kamu, terkadang kesempatan kedua bukan bentuk kebaikan, tapi bentuk penyangkalan. Penyangkalan bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Penyangkalan bahwa luka itu sebenarnya belum sembuh. Penyangkalan bahwa kamu sedang mengulangi pola menyakitkan yang sama. Ini pertanyaan yang sering membuat kita ragu. Tapi dia bilang dia menyesal. Dia janji nggak akan mengulanginya. Haruskah aku percaya? Jawaban sederhananya, manusia bisa berubah, tapi bukan karena kita menginginkannya, melainkan karena dia memang memilih untuk berubah. Dan perubahan yang nyata bukan datang dari rasa bersalah, tapi dari kesadaran penuh akan nilai dirinya sendiri dan nilai dirimu. Lihat dia, benarkah dia berubah atau hanya takut kehilangan? Orang yang benar-benar berubah tak butuh kata-kata indah. Dia akan menunjukkan dengan tindakan yang konsisten. Kalau kamu masih harus terus mengawasinya, memeriksa ponselnya, mempertanyakan setiap gerak-geriknya, maka yang berubah bukan dia. Yang berubah adalah kamu, menjadi seseorang yang hidup dalam ketakutan dan keraguan. Jawabannya mungkin menyesakkan, karena kita takut kesepian, kita takut tidak akan menemukan cinta lain. Kita takut kehilangan semua yang sudah kita bangun. Kita takut bahwa mungkin dia satu-satunya, dan ketakutan itu sering kita bungkus dengan dalih cinta. Padahal, cinta seharusnya membebaskan, bukan menahan. Cinta seharusnya menguatkan, bukan mematahkan.
Jika cinta membuatmu merasa tak berharga, terus bertanya-tanya, selalu curiga, itu bukan cinta. Itu kecanduan emosional. Bertahan setelah diselingkuhi bukan tidak mungkin, tapi harganya mahal, sangat mahal. Harga dari malam-malam tanpa tidur, harga dari trauma yang mengendap dan muncul di waktu yang tak terduga, harga dari senyum palsu saat kamu berkata, "Aku percaya lagi." Dan pertanyaannya adalah, apakah dia pantas dibayar semahal itu? Kalau kamu tahu harga yang kamu bayar adalah kebahagiaanmu, ketenanganmu, dan kesehatan jiwamu, apakah kamu masih ingin membeli kesempatan kedua? Banyak orang bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut mengulang semuanya dari awal. Kamu bilang, "Aku sudah terlalu lama bersamanya. Aku takut sendirian lagi. Kalau aku lepas, siapa lagi yang mau denganku?" Tapi kamu lupa satu hal penting. Kamu tidak ditinggalkan oleh cinta. Kamu ditinggalkan oleh orang yang tidak tahu cara mencintai. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu lindungi? Hubunganmu atau lukamu sendiri? Kita hidup di dunia yang suka memaafkan, tapi lupa bahwa tidak semua orang layak diberi ulang kesempatan yang sama. Kesempatan kedua hanya layak diberikan kepada mereka yang mengakui kesalahan tanpa menyalahkanmu, berani menjalani proses pemulihan, bukan hanya minta dimengerti, siap membuka semua hal yang sebelumnya dia sembunyikan, dan yang paling penting, berani membuktikan dirinya dengan kesabaran dan konsistensi, bukan kata-kata. Jika dia tidak bisa memenuhi itu semua, maka memberi kesempatan kedua padanya bukanlah kebaikan, tapi bentuk kekerasan pada dirimu sendiri. Mungkin kamu sudah terlalu sering mendengarkan orang lain, "Maafkan dia." Kalau kamu masih cinta, ya terima saja. Aturan hubungan tidak ada yang mutlak. Tapi sekarang, dengarkan suaramu sendiri. Suara yang kamu pendam, kamu bisukan, kamu kalahkan karena takut dianggap keras kepala. Suara itu bilang, "Aku sudah cukup terluka. Aku ingin bahagia, tapi tidak seperti ini." Jangan abaikan suara itu, karena suara itulah yang akan membawamu pulang ke dirimu sendiri. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku harus memaafkan, tapi apakah aku ingin terus hidup dalam rasa takut dan luka hanya karena berharap seseorang berubah, atau apakah aku berani membuka lembaran baru meski sendiri demi ketenangan yang tak ternilai? Memberi kesempatan kedua pada pelaku selingkuh bukan kesalahan, tapi jika kamu memberikannya tanpa benar-benar melihat siapa yang kamu beri kesempatan, maka itu bukan cinta, itu pengorbanan yang sia-sia. Cintailah dirimu sendiri, seperti cinta yang selama ini kamu berikan kepada orang lain, dan mungkin itu adalah kesempatan kedua yang sebenarnya, bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri.